Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penyihir dari klan Chao. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi tertegun dari semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chao. Namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Chao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Chao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Chao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil! Mata Chao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Chao Dan, yang berusaha sekuat tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Chao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Chao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih selamat. Tubuh Chao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu berisi sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Chao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu, dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Chao Dan.
Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiaoyan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api ini, yang masih harus dimurnikan menjadi biji api, hanya dapat digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, tolong pergi. Xiaoyan mencabut Green Lotus Core Flame. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih Flame Creation Skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu. Cao Dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiaoyan tersenyum tipis. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7. Tapi dari cara Xiaoyan melihatnya, Cao Dan paling banyak berada di tingkat ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan bertemu dengannya di Pil Gathering di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Cao Ku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Cao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat. Namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Cao Ku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan saat dia berkata, Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiaoyan menyilangkan jari dan dengan lemah memerintahkan tanpa memberi Cao Dan pandangan tambahan. Cao Dan dipenuhi dengan amarah karena sikap Xiaoyan yang acuh tak acuh. Jika 2 elit Dozuns tidak mendukung Xiaoyan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kuji Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao Ku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan menatap Xiaoyan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar sambil membawa tubuh yang penuh dengan amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega saat melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiaoyan, terima kasih.
Xinlan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku." Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zhong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zhong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zhong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zhong tertawa pahit saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, "Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan?" Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memang memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao. Ye Zhong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh! Kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zhong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang tidak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zhong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7 tingkat. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun.
Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, seseorang harus menjadi juara dari pil gathering. Ye Zhong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Mata Ye Zhong beralih ke wajah kuburan Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.